Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Ramasari. Saya dari kelas 07 SMJP 003. Di sini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan bagan mengenai materi manajemen keuangan internasional. Nah, adapun materi yang pertama yang akan saya bahas atau bagian pertama yang akan dibahas yakni mengenai multinational corporation atau perusahaan multinasional. Simak ya. Baik, yang pertama itu apa sih perusahaan multinasional itu? Perusahaan multinasional merupakan suatu perusahaan yang jenis usahanya itu terlibat dalam bisnis internasional. Nah, lalu mengapa MNC atau multinational corporation itu mengejar bisnis internasional? Terdapat 3 teori yang menyebabkan MNC atau multinational corporation atau perusahaan multinasional itu memperluas bisnisnya secara internasional. Yakni yang pertama itu ada teori keunggulan komparatif, yang kedua ada teori pasar tidak sempurna, dan yang ketiga ada teori siklus produk. Nah, teori keunggulan komparatif ini dapat dilihat dari contoh berikut. Misalnya nih, setiap negara itu kan memiliki keunggulan komparatifnya masing-masing. Misalnya saja seperti di beberapa negara seperti AS atau Amerika Serikat dan Jepang yang memiliki keunggulan komparatif atau keunggulan dalam bidang teknologinya. Sedangkan negara lain seperti Cina dan Malaysia memiliki keunggulan dalam biaya tenaga kerja dasarnya. Nah, karena barang-barang canggih tersebut tidak mudah untuk diangkut, maka negara-negara tersebut seperti negara Amerika Serikat tadi itu menggunakan keunggulan komparatifnya atau keunggulannya itu untuk mengkhususkan diri dalam produksi barang-barang tersebut seperti itu, agar barang-barang tersebut itu bisa diproduksi secara efisien dan relatif kepada negara-negara yang membutuhkannya seperti salah satunya Indonesia. Nah, yang kedua itu ada teori pasar tidak sempurna. Dalam teori ini itu menjelaskan bahwa dunia itu memiliki kondisi pasar yang tidak sempurna. Mengapa demikian? Karena di mana faktor-faktor produksi itu bergerak melambat. Lalu terdapat pembatasan terkait biaya dan tenaga kerjanya, dan serta sumber daya lainnya antar negara. Lalu yang ketiga itu merupakan teori siklus produk, di mana teori ini merupakan teori yang paling populer, dan menurut teori ini juga perusahaan menjadi mapan di pasar dalam negeri sebagai akibat dari beberapa keunggulan. Seperti apa sih keunggulannya? Keunggulan yang dirasakan atas pesaing itu yang ada itu untuk mempertahankan beberapa keunggulan atas persaingannya sendiri seperti itu. Lalu keunggulan tersebut itu bisa menjadi keunggulan dalam pendekatan produksinya atau dalam pendekatan pemasaran seperti itu. Nah, adapun perusahaan multinasional memiliki tujuan untuk memaksimalkan kekayaan para pemegang sahamnya. Selain itu, perusahaan MNC atau multinasional itu juga memiliki tujuan yang lain, yakni sebagai pengambilan keputusan yang tepat guna mendapatkan dana untuk mendukung kegiatan operasinya. Seperti itu. Lalu bagaimanakah hubungan antara MNC atau multinational corporation dengan FEM atau Foreign Market Exchange? Oke, di sini saya akan menjelaskan hal tersebut. Perusahaan multinasional itu merupakan kegiatan transaksi internasional, khususnya transaksi falas untuk kegiatan jual belinya. Dan sedangkan foreign exchange market itu merupakan salah satu jenis perdagangan kurs mata uang suatu negara kepada mata uang negara lainnya yang ada di pasar uang dan berlangsung secara berkesinambungan, mengalami kenaikan dan penurunan atau fluktuasi. Nah, pasar falas itu dapat diartikan sebagai suatu wadah atau sistem yang disediakan agar perusahaan dapat melakukan transaksi keuangan. Nah, transaksi keuangan tersebut merupakan transaksi keuangan internasional dengan cara melakukan pembelian atau permintaan dan penjualan atau penawaran atas falas. Adapun mekanisme perdagangan di bursa falas sendiri itu terdiri dari exporting dan importing, dividend remittance and financing, serta investing and financing. Jadi di bursa falas itu terdapat 3 kegiatan. Nah, kegiatan exporting dan importing sendiri itu berkaitan dengan produk market, di mana dalam exporting dan importing itu merupakan hal yang berkaitan dengan jual beli mata uang dengan menggunakan kurs falas yang berbeda tentunya di setiap tahunnya. Nah, adapun remittance and financing sendiri itu berkaitan dengan subsidiaries atau pembagian hasil atau keuntungan terhadap cabang atau anak perusahaan. Lalu yang ketiga atau kegiatan yang ketiga dalam foreign exchange market itu ada investing and financing, di mana hal tersebut berkaitan dengan keuangan internasional yang sedang terjadi, misalkan dalam hal kebijakan dalam transaksi dan lain sebagainya.
Lalu siapakah pelaku bisnis dalam flow atau bagian tersebut? Adapun pelaku bisnis dalam flow tersebut atau bagian tersebut itu terdiri dari manajemen yang ada di perusahaan itu sendiri, yakni manajer dan investor. Baik, bagian kedua yang akan saya bahas di sini yakni berkaitan dengan intervensi bank sentral dalam merangsang pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Adapun pelaku bisnis dalam flow ini atau bagian ini adalah bank sentral dan negara yang menjadi objek adalah negara Amerika. Baik, ini pertanyaan yang pertama, bagaimana intervensi bank sentral dapat merangsang pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat? Terdapat dua cara yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang pertama itu dengan cara intervensi langsung atau direct intervention, dan yang kedua ada indirect intervention. So, what is the intervention? Intervention is the action of becoming intentionally involved in a difficult situation in order to improve it or prevent it from getting worse. Nah, intervention itu berkaitan dengan campur tangan sebuah negara terhadap negara lain dengan tujuan untuk memelihara atau mencegahnya dari kondisi atau situasi yang buruk. Nah, untuk direct intervention sendiri, Fed menggunakan cadangan dolar untuk membeli mata uang asing dan menyebabkan dolar AS melemah terhadap mata uang negara lain. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan peningkatan dalam hal ekspor karena negara-negara banyak yang membeli produk AS dan penurunan dalam hal impor dan berakhir pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Nah, pada sub ini, mengapa banyak negara tertarik dengan produk AS? Teman-teman, kita tahu bahwa AS itu merupakan salah satu negara yang memiliki keunggulan dalam hal teknologinya, sehingga banyak negara lain tertarik dengan keunggulan teknologi yang ditawarkan. Lalu yang kedua, itu ada intervensi tidak langsung atau indirect intervention. Fed menggunakan cara dengan mengurangi tingkat suku bunga, sehingga hal tersebut berdampak pada melemahnya dolar terhadap mata uang asing dan anggaran biaya terhadap perusahaan dan individu menurun. Lalu pada bagian ini menyebabkan pinjaman dan pengeluaran AS meningkat dan berakhir pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Baik, bagian selanjutnya yang akan saya bahas di sini yakni terkait tentang bagaimana intervensi bank sentral dapat mengurangi inflasi. Sebelumnya saya akan bertanya nih kepada teman-teman, mengapa sih perlu dilakukan penurunan inflasi? Lalu apa sih inflasi itu? Oke, di sini saya akan menjawab. Jadi inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas pasar, dan lain-lain. Nah, jika inflasi tidak segera ditangani, maka hal tersebut dapat berdampak pada perekonomian negara atau perekonomian suatu negara. Karena harga yang tinggi itu dapat memicu produsen untuk menimbun barang-barang yang dibutuhkan, sehingga akan menimbulkan harga yang akan lebih tinggi lagi. Nah, selain itu, inflasi juga dapat menyebabkan kekacauan ekonomi seperti kerusuhan, kecemburuan sosial, dan krisis ekonomi. Nah, dari flow tersebut dapat diketahui bahwa orang yang berperan besar dalam menangani masalah inflasi ini adalah Federal Reserve. Nah, di dalam bagian tersebut terdapat dua cara juga yang dilakukan untuk mengurangi inflasi. Yang pertama itu ada secara intervensi langsung, dan yang kedua itu ada intervensi tidak langsung. Oke, intervensi langsung atau direct intervention itu dengan cara Biro Investigasi Federal atau bisa disingkat dengan Fed itu menggunakan cadangan mata uang asing untuk membeli dolar, dan hal tersebut itu menyebabkan dolar AS menguat terhadap mata uang sehingga menimbulkan biaya impor AS menurun, yang mana hal tersebut itu memaksa perusahaan untuk menjaga harga agar tetap rendah dan berakhir pada penurunan inflasi. Lalu yang kedua itu adanya intervensi tidak langsung atau indirect intervention. Nah, Fed ini meningkatkan suku bunga. Dengan adanya peningkatan suku bunga tersebut, maka hal tersebut berdampak pada dua hal, yakni menguatnya dolar AS terhadap mata uang dan anggaran pembiayaan kepada perusahaan dan individual meningkat. Dan pada bagian tersebut berakhir pada penurunan inflasi karena pinjaman dan pengeluaran di AS berkurang. Adapun objek dari negara tersebut atau adapun objek dari bagian tersebut itu adalah negara Amerika Serikat. Baik, materi selanjutnya yakni berkaitan dengan J-curve atau kurva J. J-curve merupakan suatu grafik yang mempresentasikan atau menunjukkan hubungan antara dua variabel, di mana dalam kurva ini sumbu X berarti waktu dan sumbu Y mewakili pengembalian bersih atau neraca perdagangan. Nah, J-curve sendiri itu menggambarkan tren pengembalian atau arus kas bersih dana ekuitas dari waktu ke waktu, itu dalam ekuitas swasta. Nah, J-curve dalam perdagangan internasional itu menunjukkan seberapa berpengaruhnya depresiasi mata uang pada neraca perdagangan di suatu negara. Lalu bagaimana J-curve bekerja pada perdagangan internasional? Devaluasi membuat nilai tukar mata uang domestik itu lebih lemah dibandingkan dengan mata uang asing. Nah, contohnya
pemerintah Indonesia itu mendevaluasikan nilai tukar rupiah dari 15.000 USD menjadi 16.000 USD. Nah, devaluasi itu membuat produk Indonesia jauh lebih terjangkau kepada Amerika karena daya beli dolar itu lebih kuat dan warga Amerika itu melihat kemurahan yang ada pada Indonesia. Dan begitu juga sebaliknya, devaluasi itu membuat harga produk Amerika itu lebih mahal bagi pembeli Indonesia. Pada mulanya, defisit perdagangan Indonesia itu akan memburuk setelah devaluasi karena pengaruh kenaikan harga produk impor lebih signifikan dibandingkan dengan penurunan volume impor. Lalu demikian pula dengan penurunan harga produk ekspor tidak serta-merta mendorong volume secara lebih signifikan. Defisit perdagangan yang melebar bersifat sementara karena devaluasi pada akhirnya mempengaruhi volume ekspor dan volume impor secara lebih signifikan. Seperti halnya konsep elastisitas, permintaan yang bersifat inelastis dalam jangka pendek akan lebih elastis dalam jangka panjang. Jadi dapat disimpulkan bahwa devaluasi dapat menyebabkan defisit menurun dalam jangka panjang dan menyebabkan surplus. Lalu mengapa J-curve atau kurva J itu penting untuk dilakukan oleh suatu negara? Karena J-curve itu merupakan sebuah alat yang dirancang untuk membantu para pembuat kebijakan mengembangkan kebijakan-kebijakan luar negeri yang lebih berwawasan dan lebih efektif. Baik, bagian terakhir yang akan saya jelaskan yakni berkaitan dengan kurva permintaan nilai tukar pada mata uang pound Inggris. Nah, sebelum membahas tentang kurva permintaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih mengenai nilai tukar. Nah, nilai tukar sendiri itu merupakan nilai mata uang suatu negara yang dapat dinyatakan dengan nilai mata uang negara lain untuk perdagangan antar negara. Nah, dalam kurva tersebut itu menjelaskan tentang kurva permintaan. Bagaimana bunyi dari hukum permintaan? Dalam ilmu ekonomi, sebuah permintaan akan suatu barang akan meningkat jika harganya turun dengan syarat caprice paribusnya atau faktor lain yang mempengaruhi permintaan selain harga dianggap tidak berubah. Nah, kurva permintaan sendiri adalah penggambaran dari pernyataan tersebut yang dituangkan ke dalam gambar untuk memudahkan dalam memahaminya. Nah, kurva ini itu mempunyai gradien atau kemiringan, atau kita bisa menyebutnya juga dengan slope negatif. Artinya slope itu pada kurva itu menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Nah, dalam konteks permintaan mata uang pounds untuk menjelaskan keseimbangan nilai tukar, Amerika Serikat meminta pound Inggris dihasilkan dari perdagangan internasional. Mengapa demikian? Karena perusahaan AS memperoleh pound Inggris untuk membeli produk Inggris. Selain itu, ada permintaan AS untuk pound karena arus modal internasional. Karena perusahaan dan investor Amerika Serikat memperoleh pound untuk berinvestasi di sekuritas Inggris, pada gambar tersebut itu menunjukkan jumlah hipotesis pound yang akan diminta itu di bawah beberapa nilai kurs yang berbeda. Setiap saat hanya ada satu nilai tukar. Nah, pameran menunjukkan berapa pound akan diminta pada berbagai nilai tukar untuk waktu tertentu. Oke, selanjutnya jadwal permintaan ini miring ke bawah karena perusahaan dan individu di Amerika Serikat akan membeli lebih banyak barang Inggris ketika pound bernilai lebih rendah. Seperti itu. Lalu sebaliknya, jika nilai tukar pound tinggi, maka perusahaan dan individu di Amerika Serikat kurang bersedia untuk membeli barang-barang dari Inggris. Gitu. Kenapa? Karena produk atau sekuritas dalam hal tersebut itu diperoleh dengan harga yang lebih rendah di Amerika Serikat atau negara lain. Lalu siapa saja sih pihak yang terkait dalam kurva permintaan pound tersebut? Adapun pihak yang terkait yakni perusahaan Amerika dan Inggris. Baik, saya rasa cukup presentasi saya pada hari ini dan semoga penjelasan saya mengenai bagian-bagian tersebut terkait materi manajemen keuangan internasional dapat bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman semua. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.